bahwa masalah utama dan sering terjadi dan sampai sekarang tetap diulangi itu adalah bahwa bangsa kita itu nggak mau merencanakan sesuatu. Entah bagaimana ceritanya, kenapa kita tuh nggak mau merencanakan sesuatu gitu, kayaknya gimana nanti aja gitu. Kan misalkan Batam ya, itu kalau misalkan sudah sejak awal dibangun itu bisa sampai menyamai atau bahkan bisa mengalahkan Singapura karena lebih luas, karena ditopang oleh wilayah yang lebih terintegrasi, yang lebih besar dan sebagainya gitu. Sudah seperti itu, tapi kita nggak merencanakan itu. Jadi kalau ini dimanapun di wilayah di Indonesia gitu ya, kalau misalkan Baraya pengen tahu, kalau misalkan mau bangun kota kita itu bangun sebuah kota, titikin aja dulu gitu ya, pusat pemerintahan. Lalu warga dipersilakan untuk bangun rumah di mana, bikin WC di mana, bikin masjid di mana, bikin restoran di mana, dipersilakan aja dimanapun semau mereka. Nah, setelah itu nanti barulah dibikin jalan. Jadi kebalik. Akhirnya apa? Jalan-jalan di Indonesia itu, kalau misalkan di kota-kota itu kecil-kecil, bulak belok gitu, masuk keluar gang dan sebagainya, karena tidak ada perencanaan sama sekali. Kan seharusnya kalau misalkan kita mau bikin tata kota secara normal dengan otak yang normal gitu ya, bikin dulu ruas jalannya, bikin dulu titik-titik di mana pusat kerumunan gitu ya, atau pusat orang berlalu lalang, atau pusat orang berpopulasi gitu kan. Jadi misalkan rumah sakit di mana, pusat pemerintahan di mana, pusat perbelanjaan di mana, penjara di mana, apa di mana gitu ya. Nah, setelah itu bikin jalan yang besar. Nah, setelah itu pemukiman-pemukiman apa segala rupa, kan gitu kan seharusnya, merencanakan dulu. Nah, tata kota kita itu nggak dibangun dengan perencanaan seperti itu, tapi warga disuruh mendirikan bangunan dimanapun mereka mau, kemudian dibikin jalan. Nah, setelah itu yang tersedia itu tidak bisa menampung populasi kendaraan yang ada di sana, karena semakin lama menjadi semakin macet, semakin lama semakin padat. Akhirnya apa? Rumah yang di kanan kiri jalan, pohon yang di kanan kiri jalan, trotoar yang di kanan kiri jalan digusur. Gitu kan? Jadi double ruginya itu. Kalau misalkan kita merencanakan, kita bikin sana sininya enak. Kalau misalkan sekarang tata kota, jalan ini mau diperlebar, gusur sana dulu, gusur sini dulu, kemudian cekcok dengan warga ini dulu dan sebagainya. Ya karena nggak merencanakan. Coba kalau misalkan Baraya punya sebuah kota atau tinggal di sebuah kota, kemudian kota yang dimaksud itu adalah kota tua yang dibangun sama misalkan kolonial Belanda misalkan, itu teratur, itu sampai sekarang tuh nggak ada macetnya di situ karena memang udah ada tata kotanya dengan jelas gitu. Nah, sekarang kita enggak, jadi pedagang kaki lima bebas dimanapun, pasar disimpan dimanapun, ada ceritanya pasar di pinggir rel kereta api, kemudian di sana tumpah segala rupa, jadi kereta apinya pun jadi ikut macet di situ gitu dan sebagainya. Kita nggak merencanakan apa-apa. Jadi please lah ini buat pemerintah, biar nggak kejadian kayak gini lagi. Coba kalau misalkan sejak awal gitu ya, sejak awal Batam itu dibangun terencana gitu. Jadi warga hanya boleh bikin misalkan pemukiman yang ada di sini, kemudian nanti akan dibentuk seperti ini, nggak akan terjadi masalah seperti ini tuh, nggak ada. Tapi kan ini di mana-mana, sok di mana-mana terjadi penggusuran, dananya keluar, kita akhirnya konflik horizontal apa dan sebagainya. Please lah rencanakan dulu gitu. Saya pernah juga sih datang ke kantor ya pemerintahan daerah gitu, kemudian ngelihat ya di peta gede itu ada perencanaan begini. Ya tapi cuman perencanaan aja. Ketika peta itu didatangkan ke lapangannya gak jadi seperti itu kejadiannya. Ya diabaikan aja seperti itu. Makanya please lah segala sesuatu itu rencanakan dengan sebaik-baiknya agar kita tidak berantem satu sama lain di kemudian hari, agar kita mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari situ, agar kita juga akhirnya tidak merusak lingkungan. Jadi akhirnya apa? Sekarang ya kota-kota besar di Indonesia itu udah nggak ketolong, tata kotanya udah kacau, udah rusak. Salah satu alasan kenapa ibu kota harus dipindahkan ke sana karena Jakarta memang sudah tidak layak dalam hal apapun sebagai ibu kota negara. Iya kan? Satu-satunya ibu kota yang segede Gaban yang seperti itu dengan populasi sampai 10 juta tapi nggak ada nggak ada kereta api bawah tanahnya, itu cuma Jakarta aja. Ya karena semuanya udah rungkat gitu, udah susah gitu. Ya susah, tapi intinya mah buat yang masih di kampung, buat kota-kota kecil, tolong ya sejak dari sekarang itu bikin tata kota perencanaan, intinya mah ya perencanaan ke depan agar kita bisa nggak ribet di masa depan gitu.